Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami mengajar diri kami sendiri dan kepada jemaah agar senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat ini, disebabkan Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya itu ikut pula bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan kali ini kita pula mempelajari dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini adalah kenikmatan di atas kenikmatan dalam mempelajari dan mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kemarin kita telah mengkisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada hari Senin pada tahun 570 di tahun Gajah, dan itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah penanggalan pada bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan yang paling kuatnya sebagaimana kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana kematiannya tidak ada perbedaan pendapat, yaitu tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jikalau kita perumpamakan dengan bulan-bulan yang kita kenal, itu bertepatan dengan tanggal 22 April. Ini dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hal yang terjadi pada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita kisahkan kemarin, bahwasanya api yang dipakai untuk menyembah orang-orang Majusi itu yang selama 1000 tahun tidak pernah padam, tapi dengan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, api itu pun menjadi padam. Dan hal yang lainnya lagi terjadi yang dikisahkan oleh Umamah Al-Bahili. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'at ummi ka'anna kharaja minha nurun ada'at minhu qusur Syam. Di riwayat lain bahwasanya ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat di antara keduanya, di antara kedua kakinya, bahwasanya ummi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sebuah cahaya di antara kedua kakinya, yang di mana cahaya itu minhu qusur Syam, yaitu nampaknya cahaya-cahaya dari istana-istana yang ada di Syam. Jadi di sini juga dari Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil pelajaran bahwasanya di antara kenikmatan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberadaannya tidak memberikan hal yang berat kepada ibunya. Berbeda dengan ibu-ibu yang dimana ketika melahirkan berada dalam kesusahan. Berbeda dengan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ketika melahirkan tidak merasakan kesakitan. Sampai-sampai ia sempat melihat di antara kedua kakinya nampak cahaya dari istana-istana Syam yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi rahmatan lil alamin di seluruh penjuru timur dan baratnya. Ini yang terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yaitu ibunya melihat cahaya di antara kedua kakinya. Kemudian dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di awal pertama, jadi sebagaimana yang kita kisahkan bahwa bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dari 1 hingga kira-kira sampai umur 4 bulan. Sudah meninggal bapaknya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimah Sa'diyah. Jadi dari kebiasaan orang Arab, biasanya kalau anaknya lahir itu ada memang khusus orang yang dibayar, yang dimana yang dibayar ini yang memberikan susu kepada anak-anak tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di Mekah, akan tetapi di bagian pedalaman. Nama kabilahnya adalah Bani Sa'ad. Nama kabilahnya adalah Bani Sa'ad. Dari hikmah kata para ulama,
Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bagian pedalaman? Afwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat di bagian pedalaman, akan tetapi dilahirkan di sekitar Ka'bah. Ketika berada di kabilah dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Dari hal yang terjadi ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aminah, memberikan kabar gembira kepada Abdul Muttalib, yaitu kakek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah dari mama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kakek tersebut datang, langsung kakek itu memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menggendongnya dan membawanya ke Ka'bah, dan kakek tersebut bertawaf ke Ka'bah. Kemudian dia sambil dalam keadaan bergembira mengatakan, "Sammaituhu Muhammada." Saya yang memberikan nama adalah Muhammadah. Di dalam riwayat lain ada orang yang bertanya, "Kenapa engkau memberikan 5 ragib bidzalik? Kenapa engkau lebih memilih dengan nama itu? Min izni abaina, dari nama-nama bapak kami." Kemudian beliau menjawab, "Saya menamakannya Muhammadah agar ia terpuji baik di langit dan di bumi." Jadi pelajaran yang kedua yang kita ambil di subuh kali ini, bahwasanya yang memberikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdul Muttalib, dari kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pemberian nama sallallahu alaihi wasallam itu diberikan ketika setelah tawaf dan dimasukkan ke Ka'bah sambil mengabarkan bahwa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari ketujuhnya itu juga dia hakikakan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari ketujuh dihakikakan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibesarkan di situ dan disusui oleh Halimah Sa'diyah di kabilah Bani Sa'ad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui 2 tahun oleh Halimah Sa'diyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui, itu hampir semua manusia tukang susu itu tidak ingin menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Akan tetapi Halimah Sa'diyah dia lebih condong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ia lebih memilih untuk menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak diberikan dengan bayaran yang banyak. Akan tetapi Halimah Sa'diyah lebih condong untuk merawat dan menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ketika ia menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwa rezekinya lebih luas, kehidupannya lebih nyaman, dan keberkahan dalam hidupnya lebih terasa. Ini dari keberkahan dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajaran di subuh kali ini, beliau dilahirkan di Mekah, beliau diberikan nama oleh kakeknya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimah Sa'diyah selama 2 tahun. Ini dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga di umur 4 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dirawat oleh Halimah Sa'diyah. Sampai di umur 4 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 malaikat yang turun ketika bermain di sebuah pedalaman. Tiba-tiba anak kecil ini berlarian karena ia melihat ada 2 manusia, 2 malaikat maksudnya ini, yang menyerupai manusia, yang menarik Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membelah dadanya. Dia adalah malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla turun dari langit untuk mencuci dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di umur 4 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya untuk dikeluarkan semua penyakit-penyakit yang ada di dalam dadanya yang menjadi sebab masuknya waswas syaitan pada dadanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di umur 4 tahun dibelah dadanya. Akhirnya Halimah Sa'diyah, ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa ketakutan dan bermusyawarah bersama suaminya. Akhirnya suaminya memutuskan untuk dikembalikan kepada mamanya kembali, yaitu Aminah. Akhirnya dia kembali ke Mekah dan memberikan anaknya. Akan tetapi Halimah Sa'diyah sangat terlalu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya dengan berat hati dan dengan kasihan meminta kembali kepada mama Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dirawat olehnya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikembalikan oleh ibunya, Halimah Sa'diyah memintanya kembali, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Halimah Sa'diyah hingga di umur 5 tahun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 5 tahun bersama Halimah Sa'diyah. Kemudian kembali ke uminya di pangkuan mamanya pada saat umur 6 tahun. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat umur 6 tahun dia berjalan-jalan bersama ibunya ke Madinah. Ke Madinah di umur 6 tahun untuk menziarahi keluarga-keluarganya. Ketika pulang dari Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ibunya itu di tengah perjalanan tertimpa sakit yang mengakibatkan kematiannya. Tepatnya nama dari tempat di mana dari ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu di Al-Abwa. Al-Abwa itu tempatnya jaraknya di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah, dan beliau dari ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di situ. Jadi pelajaran yang keempat untuk kita mengambil pelajaran di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimah Sa'diyah sampai umur 2 tahun. Akan tetapi beliau hidup sampai umur 5 tahun. Kemudian terjadi pada saat umur 4 tahun pembelahan dada yang mengakibatkan takut dari ibu susuannya, akhirnya dikembalikan ke ibunya. Kemudian ketika dikembalikan, karena saking cintanya Halimah Sa'diyah dan beratnya berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ia memintanya kembali. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup sampai umur 5 tahun dan dikembalikan ke pangkuan ibunya. Kemudian di umur 6 tahun ibunya berziarah ke keluarganya di Madinah. Kemudian pada saat pulangnya ibunya tertimpa sakit dan mengalami kematian di kota Al-Abwa. Al-Abwa adalah tepatnya jaraknya di antara Mekah dan Madinah. Insyaallah taala. Jadi disinilah meninggalnya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh kakeknya yang memberikan nama padanya yaitu Abdul Muttalib. Ini insyaallah sampai umur 8 tahun. Sampai umur 8 tahun Abdul Muttalib meninggal juga. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh omnya yaitu Abu Talib. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan. Jadi dari umur 8 tahunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kematiannya. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.